Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 293. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Artinya, sebagian bangsa Arab dan para sekutu yang terdiri dari kaum Yahudi, jika menahan kaum Yahudi lain yang menjadi musuh, mereka itu sudah saling sepakat untuk tukar-menukar tawanan. Setiap kelompok kaum Yahudi selalu berusaha menebus tawanan saudara-saudaranya, sekalipun sebelumnya mereka bermusuhan. Kemudian mereka mengajukan alasan bahwa tindakannya itu berdasarkan perintah Taurat, yakni perintah agar menebus tawanan bangsa suci Yahudi. Jika benar-benar beriman kepada apa yang mereka katakan, kenapa mereka justru memerangi saudara-saudara mereka sendiri? Bahkan sampai berani mengusir saudara-saudara mereka dari tempat tinggalnya. Sekalipun kitab mereka melarang tindakan tersebut, bukankah hal tersebut merupakan penghinaan terhadap agama mereka? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah setelah kalian melakukan perbuatan yang telah tersebut di atas itu kemudian mengaku sebagai orang-orang yang beriman kepada Alkitab Taurat? Allah telah membuat suatu perjanjian kepada Bani Israel. Perjanjian tersebut termaktub di dalam kitab Taurat yang isinya merupakan larangan pembunuhan kepada sebagian mereka, di samping larangan mengusir sebagian di antara mereka. Ini isi kitab tersebut menyatakan, dimanapun kalian berjumpa dengan budak lelaki ataupun wanita bangsa Israel, maka belilah, tebuslah, dan merdekakanlah. Tetapi kenyataannya mereka justru membunuh. Dengan kata lain, mereka telah melanggar janji yang tersebut di dalam kitab. Tetapi di lain pihak, mereka juga melakukan penebusan terhadap para tawanan Yahudi, sesuai dengan isi Alkitab. Jika demikian halnya, bukankah hal ini menunjukkan bahwa mereka mengamalkan sebagian Alkitab tetapi juga mengingkari sebagian lainnya? Alangkah bodohnya mereka ini. Mereka tidak menyadari bahwa iman itu tidak bisa dibagi-bagi. Mereka tidak sadar bahwa mengingkari sebagian isi kitab berarti telah mengingkari seluruh isi kitab. Al-Ustadz Muhammad Abduh mengatakan, ungkapan tentang pelanggaran dan kemaksiatan dengan kata kufur berarti orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak merasa menyesal sedikit pun. Hatinya tidak merasa sakit dan ia terus bersikap acuh tak acuh. Larangan-larangan Allah telah dihiraukan. Dan mereka itu dikatakan kafir kepada Allah. Pengertian inilah yang dimaksud di dalam hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wala kusariku wa huwa mu'minun wala yashrabul khamra wa huwa mu'minun.
Artinya, seseorang tidak bisa dikatakan beriman ketika ia melakukan perbuatan zina. Dan seseorang tidak bisa dikatakan beriman ketika ia sedang melakukan pencurian. Dan seseorang tidak bisa dikatakan beriman ketika ia sedang minum khamar. Demikianlah pendapat Al-Ustadz Muhammad Abduh. Kemudian Allah mengancam mereka karena telah merusak janji yang dapat mempersatukan umat, menegakkan syariat, dan merupakan sarana pemersatu bagi mereka. Karenanya Allah mengancam akan menghukum mereka di dunia dengan menghinakan mereka, dan kelak akan mendapat siksaan di akhirat. Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Artinya, tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksaan yang sangat keras. Bukti-bukti konkret telah menunjukkan bahwa setiap umat atau bangsa yang membangkang perintah Allah dan mengabaikan perintah-perintah agama, kekuatannya pasti akan hancur dan tertimpa siksaan Allah sebagai balasan atas kerusakan akhlak dan berkembangnya kejahatan di kalangan mereka. Akan halnya dengan orang-orang yang berjalan di jalan lurus dan mengikuti agama Allah di samping berjiwa bersih dan beramal baik, maka mereka akan mendapat pahala dari sisi Allah. Hal ini telah diberitahukan melalui Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kemudian Allah menegaskan lagi ancaman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan membalas kalian terhadap seluruh perbuatan yang telah kalian lakukan. Kemudian Allah menjelaskan lagi kebodohan dan kejahatan yang dilakukan kaum Yahudi, yang hal tersebut merupakan bara api kelak di akhirat dan akan membakar diri mereka sendiri. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Artinya, itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Merekalah orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia dan mengganti kehidupan akhirat dengan kehidupan duniawi. Mereka lebih suka memilih kesenangan dunia dibanding bagian mereka di akhirat. Hal ini karena mereka menyepelekan syariat-syariat agama
dan meninggalkan perintah agama yang telah mereka ketahui. Padahal perintah-perintah agama ini sudah mereka kenal, seperti halnya mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Perbuatan mereka ialah mendukung sekutu-sekutu yang musyrik dan rela mengorbankan saudara-saudara seketurunan serta agama dengan mengusir mereka dari tempat tinggalnya hanya karena ingin mendapatkan sesuatu dari para sekutunya. Fala yukhaffafu anhumul azab, tanpa ampunan mereka akan disiksa kelak di hari kiamat. Walahum yunsorun, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun, sebab amaliah mereka ini sudah dinyatakan sebagai amal yang mencelakakan diri mereka, yang diliputi dengan noda-noda dosa. Pintu rahmat telah terkunci dan kemurahan Tuhan telah terputus dari mereka. Karenanya tidak ada pertolongan untuk mereka, dan tidak ada satu teman pun yang menolong mereka dari malapetaka yang menimpa. Mereka disiksa di dalam neraka jahanam yang menyakitkan, sedang mereka jahanam itu adalah tempat yang paling buruk.